Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazalal kitaba bil haqqi yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Sahabat RNTV yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmatnya yang telah menurunkan Al-Quran sebagai tuntunan bagi seluruh alam, yang berisi pokok-pokok ajaran, ibadah, akidah, muamalah, kisah, nasihat, dan pelajaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada bimbingan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tidak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita, yaitu umatnya di akhir zaman. Sahabat RNTV dimanapun berada. Apakah sahabat RNTV pernah merasakan kenapa sih hidup kita itu ribet banget? Menurut pemikiran saya yang cerik ini, alasan hidup menjadi ribet itu bukan karena apa-apa. Itu gara-gara diri kita sendiri. Karena Allah telah memudahkan hidup hambanya dengan memberi cobaan sesuai dengan kemampuan. Yang terdapat pada firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul azim, yang artinya Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maha benar Allah dengan segala firman. Lantas, kenapa masih ada hambanya yang merasa ribet atas hidup ini? Ada beberapa faktor yang membuat hidup menjadi ribet. Salah satunya ialah rasa malas. Emang kenapa kita bisa merasa malas? Rasa malas ini adalah salah satu strategi jitu setan untuk menghasut kita agar tidak melakukan kebaikan atau amalan baik. Dan selanjutnya, ada juga yang membuat hidup kita menjadi ribet selain rasa malas, yaitu bermaksiat. Emang maksiat itu apa sih? Maksiat adalah tindakan atau ucapan yang keluar dari syariat Islam. Contoh dari perbuatan maksiat ialah mabuk-mabukan, judi online, membunuh, dan lain-lain. Tapi ada juga maksiat yang tidak terasa, yaitu melalaikan sholat dan saling meledek. Maksiat inilah yang membuat kita rugi baik di dunia maupun di akhirat. Emang rugi seperti apa sih? Kalau rugi di dunia, kita akan terlilit hutang, terpenjara, bahkan ada yang divonis hukum mati. Nah, kalau rugi di akhirat seperti apa? Kalau rugi di akhirat, kita akan dimasukkan ke dalam api neraka yang panasnya tidak tertolong. Dan selanjutnya adalah perbuatan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang ribet, yaitu berbohong. Coba kita bayangkan, orang yang suka berbohong. Nah, orang yang suka berbohong, sulit untuk mengucapkan apa yang mereka ingin ucapkan. Sebab mereka tidak mau kebohongannya itu terungkap oleh siapapun. Ibaratkan senjata makan tuan, yang awalnya ia merasa selamat, padahal ia akan merugi di suatu saat. Dan di sini saya akan mengisahkan seorang yang ribet akibat berbohong. Dikisahkan, pada zaman dahulu, ada seorang ulama yang terkenal sangat soleh, bijak, dan mulia di kalangan masyarakat. Nama ulama tersebut ialah Barsiso. Berita ini terdengar hingga telinga iblis. Iblis pun bertekad untuk menjerumuskan Barsiso. Iblis menyamar sebagai ahli ibadah. Ia menggunakan pakaian lusuh dan berwajah teduh. Ia datang kepada Barsiso dan berkata, "Wahai Syekh, aku ingin beribadah bersama-sama dengan dan ingin mendekatkan diri kepada Allah di sisimu." Barsiso pun mengizinkannya. Lalu
Barsiso menyaksikan betapa tamunya tidak henti beribadah. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur 3 hari 3 malam lamanya. Barsiso pun kagum. Ia bertanya kepada tamu tersebut, "Aku telah beribadah selama bertahun-tahun," katanya. "Namun, bagaimana aku bisa mendapatkan ibadah setinggi itu?" Iblis menjawab dengan licik, "Lakukanlah dosa, lalu bertaubat. Karena manusia yang berdosa lalu bertaubat akan merasakan manisnya taubat." Barsiso pun terdiam. "Dosa apa yang harus aku lakukan?" tanyanya polos. Iblis menjawab, "Lakukanlah zina." Barsiso menolak, "Aku tidak akan melakukan itu." Iblis menjawab lagi, "Kalau begitu, bunuhlah seseorang." Barsiso menolak lagi, "Kalau begitu," kata iblis, "minumlah homer. Karena minuman yang memabukkan itu dosa yang ringan." Barsiso tergoda. Ia pergi ke suatu desa untuk membeli minuman keras dari wanita penjual homer yang cantik rupawan. Ia meminumnya. Dan saat mabuk mengendalikan, syahwatnya pun membara. Ia hilang kendali. Dan saat itu pun ia menzinahi wanita itu. Tak lama kemudian datang suami wanita tersebut. Barsiso terkejut, panik. Ia takut dosanya terungkap. Ia pun membunuh suami wanita tersebut agar aibnya tidak terbongkar. Keesokan harinya, dosanya pun terungkap. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 80 cambuk karena minum homer, 100 cambuk karena berzina, dan diikat disalib karena membunuh seseorang. Tak lama kemudian, iblis pun datang lagi dalam rupa laki-laki yang lembut dan bijak. "Wahai Barsiso, aku bisa menolongmu turun dari tiang ini." Barsiso menatapnya dengan penuh hati. "Tolonglah aku," katanya lembut. "Aku akan melakukan apapun itu." Iblis menjawab, "Sujudlah kepadaku sekali saja." Barsiso pun berkata, "Bagaimana aku bisa sujud sedangkan aku terikat?" Iblis menjawab, "Sujudlah dengan sekedar menundukkan kepalamu." Dan saat itu pun Barsiso tunduk kepada iblis sebagai tanda sujud. Dan saat itu imannya lenyap dan ia mati dalam keadaan kufur. Sahabat RN TV yang dimuliakan Allah. Itulah kisah orang yang ribet akibat dirinya sendiri. Dan sebagai contoh, orang yang merugi atas berbohong. Dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu seputar hal yang membuat hidup menjadi ribet. Terus, bagaimana agar hidup tidak menjadi ribet? Menurut pemikiran saya yang cerdik ini, agar hidup tidak menjadi ribet itu dengan mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Sahabat RN TV dimanapun berada. Semoga kita diberi perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT dari hal-hal yang membuat hidup kita menjadi ribet. Dan semoga ibadah puasa kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.